Apa judul khotbah saya tadi? Menghargai pengampunan. Pengampunan itu datangnya dari anugerah Tuhan. Sebab kita udah nggak bisa diampuni. Udah nggak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan datang, kasihan dah. Ampuni sedih. Sudah. Dia banyak salah. Sudah, aku ampuni. Saya melihat diri saya selalu berkaca begini. Saya orang paling jelek di hadapan Tuhan. Dari seluruh manusia. Saya paling jelek. Makanya saya paling menghargai pengampunan Tuhan. Saya paling menghargai belas kasihan Tuhan. Saya paling menghargai anugerah Tuhan. Kematiannya, kelahirannya, kehidupan Yesus. Saya nggak bisa ungkapkan, saya paling menghargai. Lalu yang ketiga. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Siapa mereka ini? Mari kita baca dari ayatnya yang ke-5. Bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Saya tidak tahu ini. Kefas kan salah satu murid Yesus. Tapi dia sebut 12 murid. Berarti apakah Yudas masih dihitung? Apa dia sudah hitung kepada dirinya sendiri? Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. 500 tambah 12 dah. 512 orang. Sekaligus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Penulis surat Yakobus. Lagi dicetak bukunya. Ya. Saya sudah susun, lagi dicetak bukunya. Nanti dibagikan ke seluruh Indonesia. Ya. Kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina. Dia udah kenal diri sekarang. Paulus nih. Aku orang yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku. Jadi Paulus punya kerja lebih keras dari 512 orang. Disekaligus kerja. Paulus lebih keras kerja. Dia ngaku itu. Saya kerja lebih keras. Saya kejar yang 512 orang kerja. Saya kerja lebih keras. Tapi dia bilang, bukannya aku yang kerja. Baca terus. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi saudara, selama saudara hidup itu anugerah Allah menyertai saudara. Sama kayak bayangan. Kemana saudara pergi, bayangan kita ikut. Kemana saudara pergi, bayangan kita ikut. Ya, kita pergi kemana saja, kasih karunia anugerah Allah ada sebagaimana. Nah tinggal si anugerah Allah ini, bagaimana saudara berbuat dengan anugerah Allah. Ingat di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus bilang, ada 2 orang anak. Yang satu disuruh sama bapaknya. Kerja kamu pergi kerjakan ini. Yang satu bilang, ya Pak. Ya. Tapi nggak dikerjakan. Iya tapi batuk. Iya tapi nggak dikerjakan. Yang kedua, nggak mau. Saya nggak mau kerja. Tapi akhirnya dia kerja. Lalu Yesus bilang, dari antara 2 anak itu, yang mana yang uhau? Yang mana yang baik? Lalu orang Farisi bilang, anak yang kedua. Betul. Ngomongnya nggak mau, tapi akhirnya dia nurut. Itu lebih bagus. Daripada mulut yang bilang, mau, haleluya, amin, puji Tuhan, haleluya. Tapi nggak ada kerjanya.
Tapi nggak dikerjain. Sip dah. Oke. Maju. Yes. Tapi nggak dikerjain. Nggak ada kamsia, nggak ada terima kasih sama Tuhan. Nggak ada, aduh, terima kasih deh gitu. Nggak ada. Pada satu kali, Amerika ngebom 2 kota di Jepang. Kota apa, saudara? Hiroshima dan Nagasaki. 2 pilot dari Amerika ditugaskan untuk jatuhkan bom itu. Dan ratusan ribu orang mati, dan satu kaligus mati, ratusan ribu, kalau nggak salah saya perhitung 400 ribu mati langsung. Anak kecil, papa, mama, orang tua, pokoknya tentara siapa, mati aja. Lalu akibat radioaktif, itu sampai 1 juta lebih, mungkin hampir 2 juta yang mati, karena radioaktif. 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian mati. Yang jatuhkan bom dari pesawat Amerika ke Hiroshima ini gila. Ya gila karena dia nggak tega. Dia bilang, aduh saya yang salah. Kalau dia tidur dia mimpi. Lihat muka orang Jepang semua berteriak-teriak. Lihat orang yang kebakar itu. Dia jadi gila. Memang orang Jepang ini juga kejam. Dia memperkosa orang Thailand, memperkosa orang Tiongkok, memperkosa orang Korea. Orang Korea sampai sekarang benci sekali sama orang Jepang. Maka apalagi orang Sunda. Ya. Orang Sunda lebih senang orang Rusia. Maka kalau orang Sunda kawin sama orang Rusia, dia punya anak namanya Cecep Gorbachev. Ya. Yang senang dengan orang Jepang itu orang Bali. Made ini Japan, anak ada. Orang Bali namanya. Tetapi ketika banyak orang mati di sana, tentara Jepang bencinya setengah mati sama Amerika. Karena keluarga puluhan mati. Benci. Tapi dia nggak mati. Dia sampai tua, dia luka. Dirawat oleh satu perawat Amerika. Ternyata perawat Amerika ini keluarga dari pilot kedua yang jatuhkan bom. Dia yang suruh, kamu pergi ke Jepang. Kamu tolong orang Jepang. Menebus aku punya salah. Tolonglah. Kasihan. Jadi ini gadis pergi ke Jepang dan menolong orang-orang. Orang Jepang lihat ini, orang Amerika. Dia nggak mau terima. Kenapa kamu? Kenapa kamu orang Amerika tolong kami? Bukankah kamu yang jatuhkan bom? Bukankah kamu yang ngebom negara kami? Kenapa kamu? Tolong. Dengan senyum itu gadis bilang, karena kami mengasihi Bapak, ya, itu kesalahan, memang kesalahan kami. Tapi karena mungkin pemerintah Jepang tidak mau menyerah, jadi ada itu lupakan saja. Tapi sekarang Bapak luka harus dirawat, harus diperbaiki. Akhirnya batu yang besar itu saudara, lumer, dan akhirnya dia menangis, dia mau dirawat. Sampai akhirnya dia terima Tuhan Yesus. Orang Jepang ini. Karena apa? Karena satu wanita memperlihatkan, mendemonstrasikan anugerahnya Tuhan. Aku ada sebagaimana aku ada. Hanya oleh karena anugerah Tuhan. Yang percaya berkata, jadi saudara, sekarang di dunia ini banyak kekerasan. Polisi ditembak, perempuan dibacok. Ya.
Keterangan polisi sama keterangan saksi beda. Tapi yang saya ingin kasih tahu sama saudara, ini keadaan sekarang ini mengerikan. Sekarang $1 berapa rupiah? Hah? Berapa? 10.000? 10.000, 11.000? 11.000. Ini ada yang murah nih, 10.000 nih. Hah? Kita mau beli dolar, bisa ada yang murah? Punya dolar berapa kamu? Punya dolar berapa? Enggak punya. Pantesan nggak tahu harganya. Berapa dolar sekarang, saudara? Hah? Kenapa kita tenang? Kenapa kita tidak ribut? Karena dolar pernah 17.000. Tahun 98. $1 17.000. Yang daging 90-100 ribu 1 kilo orang pada ribut itu karena mereka belum mengalami tahun 98. Waduh, tahun 98, waduh, penderitaan luar biasa. Luar biasa. Presiden makan nasi aking. Itu Presiden Soeharto kasih lihat nasi tiwul di istana. Pak Harto makan. Rakyat sudah. Karena sudah mengalami 17.000 $1, sekarang 11.000, tenang aja. Tenang aja kan kita nggak punya dolar. Sudah tadi makan nasi liwet, saya berhenti di restoran di Bandung harus makan nasi liwet. Saya tidak nasi liwet berapa dolar? Enggak. Jengkol goreng berapa? Enggak pakai dolar. Kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Tahun ini 50 tahun loh. 19 Mei. 50 tahun lebih. Cianjur. Hancur. Rumah-rumah orang Tionghoa. Dirampas. Kasur dibawa di luar dibakar. Satu gadis Tionghoa diperkosa di Engchun. Karena dia tidak tahan, dia jatuhkan diri, sumur kosong. Dia bunuh diri. Semua orang Tionghoa belajar kuntao. Belajar silat. Ngeri waktu itu. 63, saya masih umur 15 tahun. $50 tahun lalu. Tapi orang yang merusak itu sudah meninggal semua, almarhum. Tapi orang Tionghoa yang susah, yang dibikin air mata, dibikin miskin, saya lihat sekarang diberkati Tuhan.